Safety is everybody concern. Rekan-rekan sekalian, saya akan ingin berbagi kisah pengalaman saya selama bekerja di perusahaan asuransi. Ada satu kasusnya banyak sekali, tetapi ini salah satu ya yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, PIC dari sebuah perusahaan yang akan mentransfer risiko dari aset-aset perusahaan tersebut kepada perusahaan asuransi, yang akan mentransfer aset-aset perusahaan saudara kepada perusahaan asuransi. Ini juga akan berguna bagi para karyawan asuransi yang bertugas di bidangnya, baik seorang underwriting atau orang klaim atau eksekutif, dalam mengontrol karyawan-karyawannya selama bekerja. Sebuah kisah yang menyakitkan bagi customer adalah ketika PIC customer tersebut percaya kepada pihak lain untuk membayar premi. Dengan kata lain, ia menitipkan premi dari risiko perusahaannya yang diasuransikan. Dia menitipkan kepada, dalam kasus yang akan saya ceritakan ini, kepada broker. Banyak broker yang bonafit, tapi hati-hati. Dalam setiap perusahaan selalu ada yang bermasalah. Dalam hal ini adalah oknum-oknumnya. Hati-hati, jangan menitipkan premi kepada broker atau agen. Anda bisa menitipkan premi atau membayar via bank yang ada kepentingan juga atas aset yang Anda asuransikan. Anda juga bisa membayar via leasing company, via credit company, atau via ekspedisi mungkin, yang mengirimkan barang Anda ke satu tempat. Tapi jangan kepada broker atau kepada agent. Usahakan bayar langsung kepada perusahaan asuransi. Sebaik apapun hubungan Anda dengan mereka, upayakan jangan titipkan premi Anda. Sebuah klaim atas terbakarnya sebuah perusahaan tekstil dengan nilai klaim 70 miliar harus ditolak oleh perusahaan asuransi. Karena apa? Karena premi belum dibayar, dan ternyata premi masih di tangan broker. Sangat menyakitkan, bukan? 70 miliar. Sementara preminya, untuk kasus ini, preminya hanya 1 miliar. Hanya 1 miliar premi tidak dibayarkan oleh broker dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa polisnya masih ada kesalahan ketik. Padahal kesalahan ketik, titik, koma itu sama sekali tidak mempengaruhi luas jaminan. Tetapi sang oknum broker tersebut sengaja menunda-nunda. Sehingga untuk kasus ini, premi yang dibayarkan oleh customer semenjak Januari sampai bulan Maret ketika terjadi klaim belum dibayar. Oknum broker mengharapkan dari bunga dari 1 miliar tersebut selama 3 bulan. Tapi akibatnya customer dikorbankan. Hati-hati. Sang oknum broker berkilah, dan dia tidak mengakui kesalahannya, malah mengajak customer tersebut untuk menuntut perusahaan asuransi ke pengadilan. Proses pengadilan berjalan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi bukti-bukti cukup kuat sehingga perusahaan asuransi dimenangkan.
Karena sesuai dengan perjanjian, premi harus dibayar lunas, baru resiko tersebut bisa dijamin. Sangat tragis, bukan? Oleh karena itu, hati-hati. Ini kasus nyata yang saya ketahui sendiri, saya alami, saya ikuti ketika pertama klaim dilaporkan, ketika mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, hingga kasus ini masuk pengadilan. Hati-hati, sekali lagi, jangan titipkan premi kepada broker, karena mereka tidak punya kepentingan atas aset Anda. Sehingga apabila aset Anda mengalami klaim, mereka tidak ada kerugian apa-apa. Yang rugi adalah Anda. Ketika klaimnya besar, maka perusahaan Anda akan suffer, menderita kerugian. Kalau kita perkirakan 70 miliar itu kemungkinan besar adalah keuntungan selama beberapa tahun. Sangat tragis, bukan? Hati-hati. Oke, demikian sharing dari saya. Ingat selalu, safety is everybody concern. Ikuti sharing-sharing saya selanjutnya dari puluhan kasus klaim dan kasus-kasus lainnya yang saya hadapi, yang saya temukan selama saya bekerja. Safety is everybody concern.